Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada wawancara kami di toko Panipi Outlet dengan mengambil studi kasus Sistem Manajemen Inventaris. Pada Panipi Outlet, presentasi ini dibagi menjadi 4 bagian dan akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sidik. NIM saya A014-22022. Baik, langsung saja ke presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Irasan dengan NIM A014-22001. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari hasil wawancara atau studi lapangan. Pertama, kesalahan penghitung jumlah total biaya pembeli ataupun total penjual, dikarenakan perhitungannya masih menggunakan alat bantu kalkulator. Berikut ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, manajemen stok yang efisien. Aplikasi dapat memberikan solusi dengan menyediakan sistem manajemen stok yang terintegrasi. Yang kedua, memproses pesan yang cepat dan akurat. Dengan aplikasi ini, proses pembeli dan penjual bisa dilakukan dengan lebih efisien. Yang ketiga, ada pelacakan pengirim yang transparan. Aplikasi dapat menyediakan solusi dengan memungkinkan pelacakan pengirim yang transparan bagi pelanggan. Yang keempat, pelaporan penjual dan analisis kinerja. Aplikasi juga dapat memberikan solusi dengan menyediakan fitur pelapor, penjual, dan Conversation Manager dapat mengakses laporan penjualan secara langsung dari aplikasi. Yang kelima, integrasi dengan sistem keuangan. Integrasi dengan sistem keuangan perusahaan juga dapat menjadi solusi yang penting. Aplikasi dapat secara otomatis mencatat setiap transaksi penjual dan pembelian ke sistem akuntansi. Dengan demikian, perancangan aplikasi sistem informasi untuk pembeli dan penjual alat tulis menulis tidak hanya mempermudah proses operasional sehari-hari, tetapi juga meningkatkan produktif, efisien, dan kepuasan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Ilham Lasena dengan NIM A014-22011. Solusi sistem. 1. Perancangan sistem informasi inventory alat tulis menulis. Perancangan sistem informasi untuk inventory alat tulis menulis bertujuan untuk mengelola stok dengan efisien dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah dalam perancangan sistem informasi inventory alat tulis menulis. Antara lain: 1. Analisis kebutuhan bisnis. Poin A, identifikasi kebutuhan utama. Tentukan tujuan dari sistem informasi inventory, misalnya pemantauan stok, pengelola, pemesanan, pelaporan inventaris. B. Analisis proses bisnis. Identifikasi proses bisnis yang terlibat seperti penerimaan barang, penambahan stok, pengeluaran barang, dan pemantauan tingkat persediaan. Poin 2, perancangan sistem. A. Desain basis data. Rancangan struktur basis data yang mencakup tabel-tabel seperti produk, nama, deskripsi, harga, stok, transaksi, penerimaan, pengeluaran, pemasukan jika relevan, dan pelanggaran jika diperlukan. B. Arsitektur aplikasi. Pilih platform aplikasi yang sesuai, antara lain web, mobile, desktop, dan teknologi yang mendukung. Contohnya database, bahasa pemrograman, framework. C. Antarmuka pengguna. UI, UX, desain. Desain antarmuka pengguna yang intuitif untuk memudahkan pengguna dalam melakukan fungsi seperti pencarian produk, penambahan stok, dan pemantauan tingkat persediaan. Poin 3, pengembangan aplikasi. A. Implementasi fungsionalitas. Bangun modul untuk manajemen stok,
dalam kurung tambah edit hapus produk. Manajemen transaksi dalam kurung catat penerimaan, pengeluaran stok, dan pelaporan inventaris. B. Integrasi sistem. Pastikan integrasi antara modul-modul untuk memastikan konsistensi data dan operasi yang lancar. Poin 4. Penguji dan evaluasi. A. Penguji fungsional. Lakukan pengujian untuk memastikan semua fungsi aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi. B. Evaluasi pengguna. Dapatkan umpan balik dari pengguna terkait kegunaan aplikasi, identifikasi area untuk perbaikan atau peningkatan. 5. Implementasi dan pelatihan. A. Implementasi. Implementasi aplikasi ke dalam lingkungan produksi setelah berhasil melewati pengujian. B. Pelatihan pengguna. Berikan pelatihan kepada pengguna agar mereka dapat menggunakan aplikasi dengan efektif dan memanfaatkan semua fitur yang tersedia. Poin 6. Pemeliharaan dan dukungan. A. Perancangan pemeliharaan. Perencanaan pemeliharaan. Jadwalkan pemeliharaan rutin untuk memastikan aplikasi tetap berjalan lancar. B. Dukungan pengguna. Sediakan dukungan teknis untuk membantu pengguna dalam menangani masalah atau pertanyaan terkait dengan aplikasi. Poin 7. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. A. Evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja aplikasi dan identifikasi area untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. B. Pengembangan berkelanjutan. Lanjutkan pengembangan aplikasi untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi yang baru dengan mengikuti langkah-langkah di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Indra Bayentengo. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan jurusan saya itu Sistem Informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem informasi permintaan barang ATK alias alat tulis menulis. Solusi sistem informasi untuk manajemen permintaan barang ATK alat tulis kantor dapat dirancang untuk mengoptimalkan proses pemesanan, pengadaan, dan pengolahan stok ATK. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam perancangan solusi tersebut. Pemantauan stok dan manajemen persediaan. Pemantauan stok real time. Sistem harus dapat melacak stok ATK secara real time, termasuk informasi tentang jumlah yang tersedia, lokasi penyimpanan, dan status penggunaan. Peringatan stok minimum. Implementasikan fitur notifikasi otomatis untuk memberitahukan pengelola atau staf saat stok mencapai batas. Minimum ini membantu dalam merencanakan pembelian lebih lanjut dan mencegah kekurangan stok yang tidak diinginkan. Yang kedua, pemesanan dan pengadaan. Pemesanan otomatis integrasi dan sistem pemesanan otomatis berdasarkan pada peringatan stok minimum sistem dan menghasilkan pesanan secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, mempercepat proses pengadaan. Manajemen pemasok database. Pemasok yang terintegrasi. Manajemen pemasok database. Pemasok yang terintegrasi untuk membantu ketersediaan produk, harga, dan riwayat transaksi dengan setiap pemasok. Hal ini membantu dalam memilih pemasok terbaik untuk setiap jenis ATK. Masalahnya adalah sering terjadi kehilangan data transaksi, pembelian dan penjualan, serta proses pembuatan laporan yang lama dan kurang akurat. Solusi sistem yaitu pengembangan prototipe sistem pencatatan penjualan tulis menulis. Yang pertama, rencana awal. Identifikasi kebutuhan, lakukan analisis untuk memahami kebutuhan dasar sistem
pencatatan penjualan. Tentukan tujuan utama seperti pencatatan transaksi penjualan, manajemen inventaris, dan laporan penjualan. Target pengguna, tentukan siapa pengguna utama dari sistem ini, misalnya staf penjualan, manajer toko, atau pelanggan. Untuk antarmuka pengguna yang publik. Yang kedua, desain prototipe, yang dimana pemodelan proses bisnis, buat diagram alur kerja atau peta proses untuk memvisualisasikan bagaimana transaksi penjualan alat tulis menulis akan berlangsung dari awal hingga akhir. Desain antarmuka pengguna, rancangan antarmuka pengguna yang efisien, fokus pada fungsi pencatatan penjualan, navigasi yang mudah, dan pengalaman pengguna yang baik. Yang ketiga, pengembangan prototipe, pilih platform dan teknologi. Yang pertama, pilih platform pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya desktop, web, atau mobile. Dan teknologi yang cocok, yaitu database, bahasa pemrograman, framework, dan juga pencatatan transaksi penjualan, yang dimana itu input produk yang dibeli, jumlah harga, dan metode pembayaran. Manajemen inventaris, yang dimana update stok otomatis setelah transaksi penjualan. Pelaporan sederhana, yang dimana tampilkan laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Yang keempat, pengujian prototipe. Pengujian fungsional, yang dimana ujian setiap fitur untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai yang diharapkan. Identifikasi dan perbaiki bug atau kesalahan dalam pengembangan. Bug ini yaitu bug. Yang kedua, pengguna, yang dimana dapatkan umpan balik dari pengguna potensial mengenai usability dan kebutuhan tambahan. Gunakan informasi ini untuk perbaikan iteratif prototipe. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan, yang dimana analisis kerja, yaitu evaluasi performa prototipe berdasarkan metrik yang telah ditetapkan seperti waktu respon, efisiensi transaksi, dan kemudahan penggunaan. Dan juga perbaikan prototipe, yang dimana berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna, lakukan perbaikan dan iterasi pada prototipe untuk meningkatkan fungsionalitas dan performa. Yang keenam, presentasi dan validasi, yaitu presentasi kepada stakeholder, yang dimana tujuan prototipe kepada stakeholder untuk mendapatkan persetujuan dan masukan tambahan sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan lebih lanjut. Dan juga validasi konsep, yang dimana pastikan bahwa prototipe memenuhi tujuan awal dan memberikan solusi yang efektif untuk pencatatan penjualan alat tulis menulis.